Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama, membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah seharusnya lah rakyat di bawah itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini lagi dibodoh-bodohi oleh rejim Jokowi. Akal-akalan yang bilang mau naik juga, hati-hati, siap-siap rakyat akan menanggung kenaikan harga BBM. Loh, kok tiba-tiba rakyat disuruh tanggung? Ini kan akibat kegagalan Presiden Jokowi mengelola ini negara. Seperti biasa, setiap tahun kelompok yang menamakan diri mereka 212 akan reuni lagi. Meskipun kita nggak tahu sekolahnya di mana dan lulusan tahun berapa mereka, kelompok ini reuni terus setiap tahun. Dan tempatnya selalu sama, yaitu Monumen Nasional Jakarta. Presiden pernah berjanji bahwa sampai akhir tahun ini tidak ada kenaikan BBM. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini sangat menyakitkan. Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, saya menyesalkan. Harusnya narasi atau pernyataan dari seorang presiden itu dibangun dengan super hati-hati. Kalau menteri membuat pernyataan, ada yang mengkoreksi presiden. Tapi kalau presiden, siapa yang mengkoreksi? Dan kenaikan ini akan menyebabkan inflasi diprediksi 6-8%. Dan ini akan menyebabkan rakyat Indonesia semakin tertekan, semakin dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang semakin menderita. Ini kedoliman luar biasa. Oleh karena itu saya mengatakan tolak kenaikan harga BBM. Karena ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Kita singkirkan sistem kapitalisme ini. Karena sistem inilah yang menyebabkan harga BBM menjadi naik semakin tinggi. Dan apa yang perlu kita ambil? Kita harus mengambil Islam sebagai solusi dengan tegaknya syariah dan tegaknya khilafah. Allahu Akbar. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Istana angkat bicara soal rencana masa PA212 demo soal BBM. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya sudah mengetahui rencana demonstrasi massa dari berbagai elemen Islam terkait kenaikan harga BBM pada Senin 12 September 2022 besok. Ia berharap agar massa aksi dari berbagai elemen tersebut tetap menyampaikan aspirasinya dengan baik, kondusif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui sebelumnya, gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak juga ditanggapi oleh massa X212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan digelar pada hari Senin besok 12 September 2022 di depan Istana Negara. Ex-kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan aksi 1209 diprakarsai oleh GNPR tersebut dihadiri oleh Persatuan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Front Pembela Islam. Aziz juga menyampaikan melalui gambar seruan aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat tersebut membawa 3 tuntutan. Diketahui dalam seruan aksi tersebut kegiatan unjuk rasa dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB. Tampak sejumlah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi akbar. Kebijakan pemerintah tak lagi dianggap pro. Besok Istana Negara bakal dikepung massa dari berbagai elemen. Habib Muhammad bin Husain Alatas mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Senin 12 September. Hal itu disampaikan langsung oleh Habib Muhammad saat konferensi pers bersama Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan puluhan ormas lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Aula Masjid Baitur Rahman, Jalan DR Saharjo nomor 100, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat petang 9 September. Habib Muhammad yang juga menjawab sebagai Ketua Dewan Tanfidhi FPI ini menilai GNPR merasa sangat-sangat kesulitan dengan
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Habib Muhammad menyindir para pejabat mengemis-ngemis kepada rakyat ketika ingin pemilu. Akan tetapi ketika rakyat dapat untuk menyampaikan aspirasinya, para pejabat malah kabur. Bersiap geruduk istana, ribuan umat pakai slogan Aksi Bela Rakyat 1209. Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar unjuk rasa tolak kenaikan BBM atau RMOL. Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggeruduk Istana Negara menolak kenaikan harga BBM pada Senin 12 September. Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Ustadz Yusuf Martak mengatakan pada aksi bela rakyat nanti diperkirakan akan hadir sekitar 1.000 orang. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi 1209 Ustadz Ferry Kustanto mengatakan Front Persaudaraan Islam Ulama Persaudaraan Alumni 212 dan puluhan ormas lainnya yang tergabung dalam GNPR akan menggelar aksi bela rakyat di depan Istana Negara pada Senin siang 12 September. Ferry menjelaskan dalam aksi ini pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan sudah diterima. Arahan dari pihak kepolisian, kata Ferry, diantaranya tidak boleh membawa anak kecil dan menyiapkan pengamanan sendiri selain pengamanan dari aparat kepolisian untuk menghindari penyusup. Dalam aksi bela rakyat ini, kata Ferry, terdapat 3 tuntutan, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan, dan tegakkan supremasi hukum. Dalam acara ini, turut hadir Ketua Dewan Tanfizi FPI Habib Muhammad Alatas yang juga merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab, Sekretaris Jenderal Syariat Islam Ferry Juliantono, dan berbagai pimpinan ormas lainnya. Demo tolak kenaikan BBM masih berlanjut. Giliran PA212 dan FPI bakal geruduk Istana Negara besok. Perhimpunan Alumni 212 atau PA212 berencana akan menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara pada Senin 12 September besok. Sekretaris Majelis Syuro PA212 Slamet Marif mengonfirmasi terkait aksi tersebut. Dalam poster yang dikirim Slamet, aksi itu akan digelar pukul 13.00 WIB. Sejumlah organisasi masyarakat seperti Front Persaudaraan Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama akan ikut serta dalam aksi tersebut. Slamet menyebut aksi penolakan kenaikan harga BBM itu akan diikuti oleh ribuan peserta. Diinformasikan secara terpisah, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar turut membenarkan target penyelenggaraan unjuk rasa itu. Dalam poster yang diterima suara.com, berikut 3 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, tegakkan supremasi hukum. Diketahui, sejak pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, gelombang protes dari kalangan masyarakat termasuk buruh dan mahasiswa terus meletus. Sepekan terakhir, demo besar-besaran menolak kenaikan BBM terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Semisal di Jakarta, aksi protes massa buruh dan mahasiswa terjadi hampir setiap hari. Demonstrasi itu terbagi di 2 lokasi, yakni Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda dekat Istana Kepresidenan, tempat Presiden Jokowi bekerja. Terungkap aib besar Ferdy Sambo, dibongkar Baradae saat bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baradae bongkar soal Ferdy Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap permintaan Richard Eliezer alias Baradae kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan tersebut berdampak positif dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuannya disampaikan Baradae terkait kebenaran kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J tersebut sempat berusaha dijadikan aib oleh Ferdy Sambo dengan membuat skenario memutarbalikkan fakta sebenarnya. Diketahui, awalnya kematian Brigadir J karena aksi baku tembak dengan Baradae. Namun setelah pihak Barreskrim Polri melakukan penyidikan kasus, ternyata sebuah aksi pembunuhan yang diotaki Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Bahkan setelah Brigadir J dibunuh, Irjen Ferdy Sambo membuat skenario kematian sang ajudan. Baradae yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh Kapolri Listio bersama tim sus meminta agar dirinya tak dipecat dari institusi Polri. Pemerintah angkat bicara terkait masa PA212 yang akan gelar aksi tolak kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengetahui tentang adanya rencana aksi massa dari berbagai elemen Islam yang akan melakukan aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM pada besok Senin 12 September 2022. Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan dan antisipasi terkait aksi massa itu. Ia berharap agar massa aksi dari berbagai elemen tersebut tetap menyampaikan aspirasinya dengan baik, kondusif, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui sebelumnya, gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak juga ditanggapi oleh massa aksi X212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan digelar pada Senin besok 12 September 2022 di depan Istana Negara.
Ex-kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan aksi 1209 yang diprakarsai oleh GNPR tersebut dihadiri oleh Persatuan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Front Pembela Islam. Aziz juga menyampaikan melalui gambar seruan aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat tersebut membawa 3 tuntutan. Diketahui dalam seruan aksi tersebut kegiatan unjuk rasa dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB. Tampak sebuah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi Akbar.